Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rizkinya kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawakan hidayah Allah kepada kita, sehingga hidayahnya sampai sekarang bisa kita rasakan. Pernahkah kalian melakukan suatu amal ibadah, kemudian menunjukkan kepada orang lain, baik melalui media sosial ataupun secara langsung, dengan maksud agar mendapatkan pujian? Atau pernahkah kalian bersedekah, kemudian menghendaki diumumkan secara terbuka oleh panitia pembangunan masjid? Jika kalian pernah melakukannya, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi amal tersebut sia-sia. Sebab ada sifat sum'ah di dalam hati. Kebanyakan manusia suka mendapat pujian. Hanya sedikit yang mampu beramal secara ikhlas. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Di samping itu, berbagai sifat tercela seperti berfoya-foya, takabur atau sombong, hasad juga akan selalu dihembuskan setan ke dalam hati manusia dengan tujuan menjerumuskannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, agar terhindar dari bahaya sifat tercela tersebut, yang pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki cenderung terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jenis manusia seperti ini jumlahnya sangatlah kecil. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah, karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta yang digunakan merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan,
Dan janganlah kamu hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan ini sangat ingkar kepada Tuhan. Yang kedua, sifat tercela yang ingin saya ingatkan adalah untuk menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang secara bahasa sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Dilihat secara istilah, riya melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini dikarenakan sifat riya terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Ahmad terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah SAW bersabda, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, riya. Besok di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya kepada siapa tujuan amal mereka itu. Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Oleh karenanya, hindarilah riya dan sum'ah dengan cara pertama, meluruskan niat. Kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, memperbanyak rasa syukur. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Sifat tercela selanjutnya yang ingin saya sampaikan yaitu menghindarkan sifat takabur. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40, sesungguhnya orang-orang yang menustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang buat jahat. Al-A'raf ayat 36 secara tegas
Dinyatakan bahwa orang takabur akan dimasukkan ke neraka. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat yang tadi saya sampaikan diperkuat oleh sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 6 secara tegas, dinyatakan bahwa orang takabur akan dimasukkan ke neraka. Tapi orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat di atas diperkuat oleh sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran atau kesombongan selendangku. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti menyiksanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sifat takabur akan dampak negatif bagi kehidupan seseorang. Pertama, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, dan kehinaan di akhirat. Kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Karena sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Ada beberapa cara menghindari sifat takabur. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati atau tawadu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Dan yang ingin saya sampaikan yang terakhir, pada sifat tercela kali ini, yaitu menghindari sifat hasad. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seseorang yang memiliki banyak kelebihan bukan berarti tanpa kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki banyak kekurangan bukan berarti tanpa kelebihan. Orang pun di dunia yang kemampuan dalam mengelola kekurangan diri serta berlebihan dalam menunjukkan kelebihan akan berakibat munculnya sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang tidak terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda atau misalnya ketika ada teman membeli gadget, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut. Kalian belum punya barang itu. Bahwa sifat hasad yang dilarang hal ini sesuai dengan firman Allah adalah secara surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah iri hati terhadap dilebihkan Allah kepada kamu atas sebagian yang lain, karena bagi
laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Ghazali ada 3 jenis yang membahayakan. Pertama, mengharapkan kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapat nikmat tersebut. Mengharapkan bagian orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut. Asal orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Yang kedua, mereka tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah SWT. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.